Semoga ilmu yang didapatkan menambah berkah untuk kita semua. Saya sampaikan rundown acara pada webinar pada hari ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para ketua serta pengurus FKG PITK Kabupaten Kota yang telah mengoptimalkan, memotivasi para GPAI TK-nya untuk hadir. Antusias sekali para anggota GPAI ini untuk mengikuti perkembangan FKG khususnya di Jawa Barat ini dengan program-programnya yang saya rasa ini sangat luar biasa ya, mana implementasi pendekatan pembelajaran deep learning ini. Baik, dalam doa masuk WC ya, yang pertama yang kesatu adalah ada lam al samsiyah ya, lam al samsiyah. Jadi huruf ini termasuk akamul huruf lam dalam alif lam gitu maksudnya. Jadi huruf lam dalam alif lam. Alif lam itu adalah salah satu ciri isim ya kalau dalam ilmu nahwu, atau alif lam li ta'rif disebutnya. Nah, ini lam al samsiyah terdapat dalam kalimat Allahumma ya. Allahumma. Nah, penjelasannya bawah bisa dilihat, yaitu huruf lam sukun bertemu lam berharokat fathah tegak. Nah, jadi huruf lam sukun bertemu lam berharokat fathah tegak. Nah, ya. Nah, di sana bisa dilihat yang pertama huruf hamzah ya, ha, yang kedua huruf lam. Nah, huruf lam tersebut itu yang disebut hukum lam al syamsiyah. Maksudnya, jadi lam al tersebut bertemu huruf al syamsiyah yaitu lam ya. Ya. Lam di sana yang berharokat fathah. Nah, seperti itu ya. Wal khaba'ith. Ya, ini. Itu ya Bu ya. Cukup yang mengerti. Ya, insya Allah ya. Cukup. Kemudian lanjut. Nah, ini kesimpulan ya. Kesimpulan dari doa masuk WC atau masuk kamar mandi itu dari dua hukum, satu ahkamul huruf ya, semuanya ada 6 pembacaan, dan yang kedua dari ahkamul mudud ada ulama. Baik, ikuti ya, bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kelebihan waktunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semuanya. Yang kita yang seorang guru kelas bisa secara terintegrasi semuanya itu ada pembelajaran yang masuk tentang PAI sendiri. Nah, izin share screen dulu. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit putarkan video ya. Bismillah. Yang beruntung untuk Coba yuk nanti kita lihat lingkungan sekolah kita bersih atau kotor. Ya. Umar mengeluarkan buang sampah. Bau. Pak, boleh ganti sama
Bapak penyapunya jam 6, 12 sampai jam 3. Bapak sapunya sendiri apa ada temannya? Dibantu dengan teman. Kira-kira kalau petugas yang membersihkan hanya satu orang, udah bisa membersihkannya? Tidak. Berarti apa yang kita butuhkan? Kita butuh bekerja sama. Teman-teman tempel gambarnya di Tak pernah ada kata bersama, tapi kita selalu bersama. Bergembira semua, belajar dan berbagi cerita. Kini tak lagi bersama, karena mengenal beda di antara irama. Cobalah kau ingat indahnya lantunan nada seirama dalam suka dan duka. Shalalala, kita jelas berbeda, warna-warni indahnya dunia. Buktikan pada dunia, kita bisa bersama. Shalalala. Aku nggak dapat, guys. Gandengan tangan, Kawanmu bukan lawan. berangkatlah kita berganti bernyanyi, bercanda, bergembira semua, belajar dan berbagi cerita. Kini tak lagi bersama, karena mengenal beda di antara birama. Cobalah kau ingat indahnya lantunan nada seirama dalam suka dan duka. Selamat datang di Enhamart. Yeay, mau ngapain nih? Mau belanja. Cobalah kau ingat indahnya lantunan nada seirama. Oke, yuk cari barang-barangnya. Roti 2 jadi 1 sama layers. Kita bisa bersama. Jagung berapa kilo? Jagung sama jahat. Mau masak ya? Oh, ini jagung. Kamu mau beli jagung. Dan ini ada gambar jagungnya. Tapi bentuk jagung. Kita bisa bersama. Hah? Itu nggak boleh, nggak ada daftarnya. Nggak cukup ya? Nggak cukup ya. Terima kasih. Cuma yang tadi.
Sebelah sini satu lagi. Ya, Ini. itu tadi sedikit terkait video yang sudah saya putarkan. Nah, kira-kira dari tadi semua melihat ya? Aduh, nggak kebablasan kan ini istirahatnya? Enggak ada. Ya, nah teman-teman tadi setelah video tadi kira-kira ada pembelajaran nggak sih di setiap aktivitas anak-anak tadi? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Nah, itu kira-kira ada kaitannya nggak sih dengan deep learning? Mungkin tadi yang sudah pernah pelatihan deep learning, kira-kira ada kaitannya nggak dengan deep learning? Ada. Ada. Deep learning itu sendiri apa ya? Deep itu Belajar kesadaran dalam. bermakna dan menyenangkan. Oh, Masya Allah. Ya, deep itu kalau dari arti sendiri kan dalam dan pembelajaran. Jadi pelajaran yang mendalam. Ya, pelajaran yang mendalam. Jadi sebenarnya ini yang dibutuhkan ya untuk anak-anak usia dini, pembelajaran yang mendalam. Kadang kan kita kalau mengajar itu dengan misalnya kita membuat RPPH nih, ternyata manajemen waktu kita ini kurang baik gitu. Kita kasihkan main sama teman-teman, sama anak-anak, lupa untuk eksplor. Nah, biasanya kalau untuk eksplorasi atau untuk refleksinya itu ketinggalan, makna pembelajaran itu kira-kira dapatnya setengah atau sempurna? Setengah ya, karena ya karena masih menggantung main tapi sempurna. Nah, jadi apa itu deep learning? Tadi benar ya, proses belajar yang fokus pada pemahaman mendalam, kritis, dan eksplorasi ide-ide secara menyeluruh. Nah, terus dia ini bertolak belakang dengan surface learning, proses belajar yang hanya berfokus pada pengetahuan dasar atau informasi permukaan tanpa memahami konsep secara mendalam. Jadi kalau deep learning ini, anak-anak yang punya daya pikir saintifiknya sangat besar, itu biasanya akan selalu sering bertanya. Tapi anak-anak yang maunya di zona aman, ketika dikasih informasi oleh gurunya, dia hanya, oh iya, gitu. Jadi ibaratnya mungkin kalau kita nih, para wanita, misalnya nih, kita yang mau mencari pendamping hidup, pasti kan yang kita butuhkan itu nggak hanya sekedar nama atau kepikiran secara surface ya. Oh, yang penting dia laki-laki. Oh, namanya ada Islam-Islamnya nih, udah cocok jadi suami, misalnya gitu ya. Nah, tapi kan kita berpikirnya pasti secara deep learning. Kira-kira dia orangnya seperti apa ya? Makanan kesukaannya apa ya? Apa sih yang dia tidak suka lakukan atau apa yang paling dia senangi? Pasti kita akan mendalami orang tersebut karena ini membuat pendamping hidup kita nih gitu. Jadi harus benar-benar yang istilahnya bisa saling mengisi gitu. Nah, sama halnya juga itu pentingnya kenapa anak usia dini sudah mulai kita ajarkan cara berpikir deep learning. Bukan bersiap-siap untuk mencari pasangan ya, Bun. Tapi lebih kepada untuk mengasah dia untuk berpikir secara kritis supaya ketika dia mempunyai permasalahan atau dia punya kendala ketika bermain, dia tidak akan langsung mudah putus asa atau nangis atau tantrum, tapi dia akan berpikir untuk mau berusaha dulu apa nih ya gitu, seperti itu. Nah, seperti tadi halnya tadi itu ada video terkait dengan P5. Jadi saya rasa juga mungkin kalau sekarang kan sedang gencar-gencarnya, sedang viral ya, untuk P5 dihapuskan saja karena mengeluarkan biaya besar. Jadi memang sebenarnya kalau untuk P5 sendiri, ketika kita bisa memahami makna dari P5 sendiri itu sangat berkaitan dan sangat relevan banget dengan pendekatan deep learning gitu. Seperti tadi kan kita tidak perlu banyak mengeluarkan biaya besar ya, tapi P5 itu sebenarnya yang jelas adalah prosesnya, proses anak-anak bagaimana dia mendalami sebuah pembelajaran. Di sana tadi video tadi itu anak-anak diajarkan tentang kita mau berkemah nih gitu. Nah, kira-kira untuk berkemah kan nanti nggak ada ayah dan bunda. Kita harus persiapan nih selama 1 minggu anak-anak digembleng istilahnya, dipersiapkan supaya mandirinya lebih terasah. Nah, kita ajak bareng-bareng ke anak-anaknya. Kita tentukan teman-teman, kita mau berkemah. Kira-kira ada yang punya ide, kita mau kemah di mana? Nah, belum punya ide nih anak-anak. Lalu akhirnya tadi kita bawa keliling. Kita bawa keliling sekolah, lingkungan sekolah, atau yang dekat dengan lingkungan masyarakat terdekat, berjalan. Mereka melihat, oh, tempat untuk kemah itu yang seperti apa ya? Nanti anak-anak pasti ada yang jawab, oh yang luas Bu Guru, kan kita memasang tenda. Jadi guru-gurunya harus punya clue-clue tersendiri atau pertanyaan-pertanyaan yang dapat memancing ide berpikir kritisnya anak-anak. Nah, tadi juga terus sudah mereka menentukan diajak jalan-jalan, berkeliling lingkungan sekolah. Di situ juga tetap selalu dikaitkan dengan karakteristik terkait dengan Allah itu yang menciptakan kita loh. Jadi semua kita harus bersyukur pada Allah. Oh, Masya Allah udaranya sejuk karena ada banyak pohon. Nah, pohon itu ciptaan siapa ya? Ciptaan Allah. Jadi setiap pembelajaran yang kita dalami tetap teriring dengan pendidikan agama Islamnya. Dan juga jangan pelit-pelit untuk memberikan apresiasi berupa kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya mereka membuang sampah nih, ada sampah di jalanan lalu dibuang sampah tanpa disuruh. Oh, Masya Allah,
misalnya Masya Allah, Andi hebat sekali sudah membuang sampah pada tempatnya. Nanti yang lain akan mengikuti gitu, mengikuti kebiasaan baiknya seperti itu. Nah, lalu di sana juga nanti di video tadi juga diajarkan setelah mereka berkeliling, mereka diajar berdiskusi. Nah, deep learning ini juga guru harus mau mengajak diskusi anak-anak. Kita jangan sampai mau cepetnya aja, karena kan kalau guru kalau kita sedang ngajar tuh kadang kita anak-anak nggak tertib nih gitu, udah cepetnya aja deh gitu. Tapi gimana kita juga harus bisa menguasai terkait dengan pengondisian kelas juga ya. Jadi ya diberikan ice breaking, lalu kita ajak lagi. Tadi juga di sana anak-anak diberikan menjadi pusat pembelajaran. Mereka yang presentasi. Oh, kamu tadi di situ ada gambar anak-anak membawa alat dari rumah, membawa alatnya dari rumah. Nah, mereka menjelaskan tentang alat yang dibawa terkait dengan berkemah. Jadi mereka itu belajar dari apa yang mereka pelajari atau yang mereka alami di rumah, dibawa saling belajar bersama, seperti kita yang saling belajar bersama. Nah, seperti itu. Ini dilewat saja. Tadi sudah disampaikan juga sama Bunda yang sudah pernah mendapatkan juga terkait dengan deep learning ini. Yang penting ada tiga karakteristik yang kita tanamkan saja. Yang pertama itu adalah mindful. Anak diarahkan untuk menjadi pembelajar aktif yang menyadari proses belajarnya. Nah, tadi ya, misalnya kayak kegiatan menanam. Menanam itu, kita itu makan nggak tiba-tiba langsung ada nasi loh, gitu. Tapi mereka paham, oh ternyata menanam kangkung ini dari bibit dulu ya. Oh, prosesnya seperti ini ya. Oh, nanti mereka akan tumbuh rasa empati. Wah, luar biasa ya Pak petaninya selama ini sudah memberikan pekerjaan yang luar biasa, yang sudah panas-panasan untuk menanam atau menghasilkan kangkung yang subur-subur. Nah, jadi anak-anak ini menjadi pembelajar aktif, mindful. Dan mereka jadi sadar akan pentingnya belajar atau akan pentingnya setiap proses yang mereka alami. Lalu yang kedua, itu ada meaningful atau bermakna. Ya tadi ya, ketika mereka sudah mengetahui prosesnya. Nah, biasanya kalau di sekolah saya, kita melakukan kegiatan yang berantai yang mereka saling berkaitan. Kayak pasti kan di TK-TK lain juga kan sudah banyak ya kegiatan fun cooking, gardening, dan sebagainya. Itu kegiatan yang memang hampir semua TK lakukan. Nah, biasanya kalau kita rangkai habis dari menanam, lalu kita masuk ke fun cookingnya. Oh, kemarin anak-anak memetik kangkung nih atau memetik bayam. Nah, esok harinya mereka melakukan kegiatan fun cooking dan sudah disepakati bersama dengan teman-teman. Teman-teman, kita punya kangkung nih sebelum di hari H untuk masaknya. Kita ajak anak-anak berdiskusi, kira-kira ada yang punya ide nggak? Kita mau buat apa ya dari kangkung ini? Jadi pastikan beri kesempatan kepada anak untuk mengeluarkan idenya. Selain melatih dia berpikir secara kritis, melatih juga untuk anak-anak yang mungkin masih malu, bahasanya masih kurang, itu melatih untuk berbicara. Jadi banyak berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengeluarkan ide seperti itu. Nanti kalau nggak ada, kadang kan kita suka diem aja. Ada anak, mungkin ada yang kelas yang masih malu-malu atau nggak ada Ustazah. Nah, itu kita masuk, guru boleh masuk. Nah, kalau pengalaman Bu Guru di rumah, Bu Guru kalau dari kangkung itu pernah masak tumis kangkung, pernah masak bolu kangkung, sama Bu Guru juga pernah bikin bakwan kangkung nih. Nah, teman-teman kira-kira dari menu-menu yang tadi mungkin teman-teman ada yang berminat atau ada yang disukai, jadi kembalikan lagi ke anak-anak gitu. Mereka diberikan pemilihan. Nanti kan di situ mereka akan bertanya, bolu kangkung, memang bisa Bu Guru kangkung dijadiin bolu? Nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan situ. Jadi diskusi itu memang dia akan pembelajaran itu memang agak akan lama gitu ya, tapi yang didapat itu lebih banyak dan lebih akan terpatri ketimbang kita memberikan pembelajaran ini angka 2, ini angka 3, tapi tidak ada maknanya di situ. Ketika pembelajaran itu, ini angka 3 ya gitu. Yo, coba lihat, coba bayangkan angka 3 itu seperti apa ya? Nah, itu juga sudah masuk ke dalam deep learning tadi gitu. Anak-anak mulai berimajinasi, oh angka 3 itu seperti bentuk apa ya? Seperti dia menyampaikannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya langsung dilepas aja. Teman-teman ini huruf A ya. Yo, A, ayo ikuti A gitu. Tapi lebih ajak buat pertanyaan terbuka untuk teman-teman agar dia bisa berpikir kritis dan insya Allah hasilnya akan lebih lama nyantolnya ya materi itu. Seperti itu. Lalu yang ketiga, joyful, menyenangkan. Nah, ini pastinya anak-anak itu akan kangen dengan sekolah karena gurunya ceria, mainannya setiap hari itu selalu menakjubkan, atau wah hari ini main apa ya? Wah hari ini seru sekali nih. Nah, besokannya mereka udah penasaran, karena dia udah tahu nih, oh guru yang ini kreatif banget nih kalau kasih mainan. Kira-kira besok bu guru mau kasih mainan apa ya? Seperti itu. Nah, ini juga kita bisa kembangkan juga. Misalnya, kalau joyful itu kan biasanya memang lebih banyak kegiatan eksperimen ya, kegiatan eksperimen. Nah, ini kita kembangkan lagi bagaimana pendekatannya ke PAI-nya, pendidikan agama Islamnya. Kita bisa masukkan apa ya? Oh, kita bisa masukkan, oh teman-teman coba lihat airnya kalau dikocok jadi apa ya? Misalnya jadi busa. Wah, kira-kira
siapa yang menciptakan airnya gitu. Kalau yang sabun siapa yang menciptakan? Anak-anak bisa membedakan, oh air itu ciptaan Allah dan sabun itu buatan manusia atas kuasa Allah. Nah, jadi mereka sudah bisa memetakan, oh yang ini ciptaan Allah, yang ini buatan manusia. Lalu dari eksperimen tadi sebab akibat, kenapa ya bisa seperti itu? Oh iya. Nah, tapi jangan ini juga ya. Misalnya kayak ada nggak yang misalnya pertanyaan, kenapa Bu Guru burung bisa terbang? Atau misalnya, Bu Guru kok pesawat terbang? Jangan itu deh, Bu tadi ya, Bu Guru kenapa burung bisa terbang? Atau Bu Guru kenapa ayam kakinya 2? Kira-kira ada nggak yang pernah bertanya anak-anak seperti itu dengan polosnya? Halo? Halo, ada lah Ada. anak. Ada ya. Jawabannya apa, Bu? Kalau ada yang nanya, itu sesuatu hal yang mungkin kita belum siap menjawab gitu. Atau mungkin kita tahu misalnya kayak tadi ya, burung kenapa bisa terbang? Ada sayapnya. Karena Saya ada Punya sayap. iya. Kan Ada ada nggak yang jawab? sayapnya. diciptakan oleh Yang Allah. jawab, yang jawab itu sudah kehendak Allah. Burung bisa terbang. Iya, ketika misalnya kita nggak tahu jawabannya nih ya, kita nggak usah malu. Kita, aduh, dulu belum tahu nih gitu. Nggak usah, jangan, tapi juga, oh itu sudah kehendak Allah. Iya, itu kehendak Allah. Tapi itu kan langsung mematikan proses berpikir anak. Ya, oh ya udah kehendak Allah. Gitu. Jadi udah kita udah nggak bisa bahas lagi gitu. Jadi tentunya kita boleh menyampaikan ya itu atas kuasa Allah. Allah menciptakan 2 pasang sayap yang terbang. Kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman ketika ditanya nggak tahu jawabannya? Biasanya nih guru-guru yang ini Allah itu di mana Bu gitu misalnya. Kadang kan kita suka ragu ya dan nggak bisa misalnya kita dalam kondisi tidak bisa menjawab apa yang teman-teman biasa sampaikan ketika kita nggak bisa jawab pertanyaan anak-anak. Ada yang punya pengalaman kita nggak bisa jawab pertanyaan anak, apa yang dilakukan? Biasanya nanti itu akan Pelan banget Bu suaranya. nggak apa-apa, kita jujur aja Nggak sama apa-apa. belajar dulu. Ya nggak apa-apa, minta maaf ya Ibu nggak tahu jawabannya gitu. Iya, kita tidak perlu khawatir, aduh martabat kita sebagai guru jatuh kan kita nggak tahu jawabannya. Tapi kita sampaikan, oh iya ya, kenapa ya burung bisa terbang? Aduh, Bu Guru belum belajar nih. Teman-teman mau nggak nemenin Bu Guru belajar? Yuk kita lihat, misalnya lihat ke ensiklopedia atau ke Google. Oh ternyata burung itu bisa terbang karena ini. Terus misalnya tadi, Allah ada di mana? Oh Allah ada di mana ya? Oh Allah itu ada di hati kita, katanya. Hati kita apa Bu? Kadang untuk pertanyaan yang abstrak itu kan kita agak kesulitan menjelaskan. Yang penting yang kita sampaikan aja, oh Allah itu yang menciptakan kita. Dalam Al-Quran Allah itu bersemayam di langit. Oh iya Bu Guru katanya ada di langit ya. Iya walaupun ada di langit, tapi Allah itu senantiasa selalu melihat kita dan dekat dengan kita. Lalu gimana caranya? Karena ini kan anak-anak kan lebih konkret ya. Coba teman-teman, ketika teman-teman sedang ketakutan, teman-teman biasanya doanya sama siapa? Minta pertolongan sama siapa? Sama Allah. Nah, coba ketika kita ketakutan, kita berdoa sama Allah, apa yang kita rasakan? Oh, hati aku jadi lebih tenang. Gitu. Atau mungkin kita bisa langsung melakukan prakteknya. Tiba-tiba kita buat kondisi kelas kita mati lampu, lalu di situ ustazahnya menenangkan dengan mengajak, ayo kita berdoa sama Allah, semoga kita selalu dalam aman dan juga lebih cepat menolong. Nah, nanti anak-anak kan bisa membedakan rasanya ya. Oh iya, ketika aku setelah berdoa tadi aku lebih nyaman dibanding aku menangis karena ketakutan. Seperti nanti itu sebagai mungkin bentuk konkret yang kita akan bisa sebarkan ke anak-anak gitu. Oh, ternyata benar ya gitu. Allah itu ada gitu dan tidak terlihat, dia tidak seperti manusia teman-teman yang butuh tempat tinggal, tapi Allah itu yang memiliki semuanya. Jadi tidak perlu semua itu dan Allah ada di langit. Kita bisa merasakannya ketika kita sedang meminta sesuatu, kita berdoa, itu kita akan merasa lebih tenang. Jadi bisa menyampaikan seperti itu ke anak-anak. Mungkin ada yang lain mungkin dari teman-teman yang punya pengalaman, kadang kita suka itu juga ya agak canggung atau agak khawatir takut juga, atau mungkin juga dari saya juga tadi agak oh salah nih kayaknya nih gitu cara menyampaikannya, karena ini biasanya sangat sering pertanyaan ini muncul ketika, karena kan kita kan sebagai guru PAI itu paling sering ya dengan teman-teman, Allah maha melihat loh, siapa yang sudah tertib insya Allah pahalanya bertambah, siapa yang sholatnya khusyuk insya Allah pahalanya bertambah, itu kan suka begitu, nanti pasti ada anak yang nyeletuk gitu. Kira-kira mungkin dari teman-teman ada yang mau berbagi dengan terkait dengan oh jawabannya kayaknya yang paling pas atau yang paling cocok dengan anak-anak tuh seperti ini, adakah yang mau berbagi? Ada Bu. Iya, coba boleh sampaikan pengalamannya. Silakan. Bu Lilis di mute itunya, coba audionya dibuka. Oh ya, maaf ya. Kita kan suka mengajarkan tentang kalimat thayyibah ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, anak ada yang bertanya begini Bu,
Bu, kalau Allah itu maha besar, Allah itu segede apa sih gitu. Nah, saya sampai sekarang saya belum bisa ada jawaban gitu. Itu kira-kira gimana ya untuk menjawab ke anak-anak yang masih kecil seperti itu? Ya, iya, ibu menanya. Oke, ya itu juga sama ya, saya juga sering juga mendapatkan itu. Mungkin yang lain ada yang pernah seperti itu juga? Allah tuh besar. Kalau saya mungkin kalau saya itu seperti ini ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar gitu. Karena Allah Maha Besar itu, maka saking besarnya kita sampai tidak bisa melihatnya. Kadang tuh saya sempat juga, aduh, bagaimana mengibaratkannya ya? Oh, coba aja ibaratkannya ketika benda kita dekatkan ke mata. Misalnya, ini teman, ini Ustazah punya benda. Bendanya Ustazah dekatkan ke dekat banget dengan mata teman-teman. Kelihatan nggak bendanya? Enggak, Ustazah. Iya, itu saking besarnya Allah. Karena Allah itu Maha Besar, kita sampai tidak bisa melihat karena kita tuh kecil banget, kita itu kecil sekali sehingga kita tidak bisa melihat yang besar itu tadi karena saking besarnya. Kadang memang suka nggak nyampe juga apa sih Ustazah maksudnya gitu. Tapi kita minimal sudah berusaha ya gitu. Nanti kita kembalikan lagi ya. Ya ini kita lebih ke pemahaman lagi ya seperti itu teman-teman, ya Allah itu ya memang maha besar. Ya, tadi saking besarnya kita sampai dan kita sangat kecil sekali, tidak ada setitik debu pun lebih kecil lagi. Jadi kita nggak bisa melihat Allah gitu karena saking besarnya. Dan Allah itu selalu ada di dalam hati kita kembalikan lagi seperti ya tadi di surat apa di Al-Qur'an surat Toha itu Allah itu ada di langit di arsy. Nah, dia akan selalu mengawasi kita dan dia sangat besar. Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar yang menciptakan semua yang ada di dunia. Lalu nanti kita kembalikan lagi ke situ gitu. Mungkin yang dari yang lain ada yang pernah juga atau jawaban yang lebih bisa diterima anak. Sebenarnya sih kalau anak-anak kita jawabin gitu juga, oh gitu sih. Ada Bunda, mohon maaf. Coba Bun, silakan. Baik, perkenalkan saya Dewi Septiana Bunda ya dari Bekasi. Jadi kami ketika mengenalkan tauhid kepada Ananda gitu ya, itu memang ada salah satu anak yang bertanya, Ustazah, kok bisa sih Allah itu tidak terlihat gitu? Benar kata Bunda tadi ketika kita memberikan penjelasan itu tentang sholat terlebih dahulu. Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar, besar itu benar tidak bisa terlihat. Lalu kami menjelaskan juga terkait dengan sirah nabawiyah yang di sana Nabi Musa itu ketika menerima wahyu begitu beliau ini saking cintanya kepada Allah menyampaikan keinginannya bahwa aku itu ingin melihat Allah loh, ingin melihatmu ya Allah, seperti itu. Nah, di sini Allah memberikan firman-Nya, baik kalau kamu ingin melihat aku Allah, kamu siap tidak begitu ya. Nah, ketika kamu siap, lihatlah gunung yang ada di depan kamu itu, betapa besarnya gunung tersebut begitu ya. Nah, di sana ketika Allah ingin menampakkan, ternyata gunung itu meletus, hancur lebur, dan Nabi Musa itu pingsan dalam beberapa hari seperti itu. Nah, ketika siuman, beliau langsung bertaubat dan mengakui bahwa Allah itu ternyata maha besar. Nah, di sini Allah juga memberikan gambaran bahwa saya itu istilahnya gitu ya, dalam dunia anak-anak itu diliputi oleh cahaya. Bagaimana kita akan melihat dalamnya cahaya itu, sementara cahaya sendiri sangat menyilaukan mata kita. Lalu kita gambarkan gitu ya, dianalogikan kepada lampu. Coba teman-teman di dalam lampu itu gitu ya, ketika lampu itu menyala, di sana itu ada apa sih, seperti itu. Dan anak-anak hanya melihat cahaya saja. Pasti iya Ustazah, itu ada cahaya, di dalamnya ada apa begitu. Dan Ananda dengan berpikir secara nalurinya si anak gitu ya, dengan kepolosan Ananda tidak, aku tidak bisa melihat Ustazah di dalamnya ada apa. Itu seperti itu gambarannya, kira-kira begitu. Lalu kita juga menjelaskan tentang sifat-sifat Allah itu ada di surat Al-Ikhlas, lalu ada di ayat kursi dan seterusnya. Nah, ini kita berikan penjelasan kepada Ananda itu tidak hanya 1-2 hari saja, Bunda. Nah, ini akan kita buat materi-materi supaya anak itu benar-benar mengenal Allah itu akbar, seperti itu. Begitu kira-kira Bunda. Mohon maaf barangkali yang lain ada lebih sempurna lagi. Demikian, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdiana untuk ilmunya juga ya. Masya Allah kita saling berbagi ya. Masya Allah kita dapat tambahan juga nih. Kadang-kadang yang sulit kita jawab tadi ya. Gitu. Begitu besarnya Allah, cahaya yang menyilaukan sampai mata kita sakit. Dan itulah pentingnya ya, seorang guru itu harus
literasinya harus diasah terus gitu. Karena ketika kita sering membaca, kita akan punya banyak sumber gitu. Apalagi mungkin yang PAI ini kan kita pendidikan agama Islam ya, kita harus juga banyak tadi kalau tadi dari masukannya memperbanyak sirah-sirah Nabi pada anak-anak seperti itu, dan juga untuk pendekatan filteringnya seperti apa nih. Nah, tadi sudah disampaikan juga ya, banyak praktek yang dilakukan oleh Guru Rosdiana ketika menjelaskan tentang Allah itu maha besar. Anak-anak praktek langsung, melakukan langsung, dia melihat, disuruh melihat lampu, itu mereka bergerak. Jadi nggak hanya kalau kita hanya membacakan buku atau bercerita, nah Allah itu besar, pokoknya besar banget deh gitu, tanpa kita melakukan stimulus secara langsung, anak itu ya akan berpikirnya jadi akan mengambang atau tidak jelas seperti itu, atau dia mempunyai imajinasinya masing-masing, jadi bisa jadi persepsi dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini tadi ya, untuk mengoptimalkan perkembangan deep learning seperti apa tadi, ajukan pertanyaan terbuka, jadi kita jangan juga ketika kita tuh mau nanya apa ya, kita buat catatan aja, oh hari ini aku mau nanya ini. Berikan pengalaman nyata tadi ya, melihat lampu langsung atau melihat gunung. Kita bergerak yuk, kita keluar yuk, coba lihat. Misalnya kalau yang sekolahnya di dekat yang tadi ya tadi. Lalu juga dorong eksplorasinya. Jadi ketika kita menyiapkan mainan, oh hari ini mainannya adalah mengenal ciptaan Allah, dan juga membedakan dengan ciptaan buat manusia. Ada banyak-banyak gambar. Itu anak mainnya misalnya nggak terlalu bersemangat atau main asal cepet aja. Nah itulah di sini fungsinya guru menjadi fasilitator atau membimbing atau mengarahkan anak-anak. Ketika mereka kurang tereksplor, kita yang harus mendorong mereka untuk eksplor mainannya sedalam mungkin. Oh kamu sudah bermain ini, tadi main apa? Aku tadi bermain ini Bu Guru, ini ciptaan Allah, yang ini bukan. Kenapa? Nah ini perannya guru tadi. Kenapa yang ini ciptaannya Allah? Iya soalnya ini misalnya kenapa burung ciptaan Allah? Iya soalnya kan kalau manusia nggak bisa buat burung Bu Guru seperti. Jadi dengan dorong eksplorasi tadi, buka juga pertanyaan terbuka tadi, dan setelah bermain jangan lupa beri waktu untuk refleksi. Setelah yuk teman-teman, tadi kita sudah bermain apa saja hari ini. Nah ini direfleksikan. Oh tadi kamu paling senang main apa gitu? Oh aku tadi paling senang main memancing huruf hijaiyah. Kenapa kamu paling senang main itu? Karena aku kalau liburan suka mancing juga sama ayah di rumah. Oh dapat apa kalau mancing? Dapat ikan. Ikan itu ciptaan siapa ya? Ciptaan Allah seperti itu. Jadi akan ada tanya jawab untuk anak-anak terus berpikir secara kritis tadi. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh mungkin pertanyaan terbuka yang kadang kita suka, aduh nanya apa lagi ya. Jadi ini deep learning ini kita harus mendorong anak untuk mengeksplorasi mainan yang dimainkan, dan juga kita hubungkan dengan pengalaman sehari-harinya, mendorong imajinasinya juga. Jadi kalau mendorong eksplorasi tadi ya, apa yang kamu lihat di gambar ini? Misalnya kita habis bercerita nih. Nah, habis bercerita kan juga biasanya kita langsung ada tanya jawab juga dong gitu. Enggak langsung, oke, habis bercerita kita main ya, tapi kita ada refleksinya juga ketika saya bercerita. Teman-teman, tadi yang teman-teman lihat di ceritanya ada apa saja ya? Oh, ada ini. Siapa yang masih ingat tadi Nisanya pakai kerudung apa ya? Nah, itu anak-anak yang dia berpikirnya sudah melalui deep learning, dia akan mengamati banget tadi ketika ustazahnya bercerita, dia mengamati, kerudungnya bagus ya, dia berimajinasi. Jadi gurunya cerita, dia sambil memainkan imajinasinya. Kerudungnya bagus, warna pink, nanti aku mau pulang ke rumah minta beliin yang warna pink, kayak Nisa, seperti itu misalnya. Nah itu juga, setelah itu kita hubungkan lagi dengan pengalaman sehari-hari. Siapa yang suka pakai kerudung seperti Nisa kalau keluar rumah? Gitu misalnya, aku Bu Guru. Kenapa kita harus pakai kerudung keluar rumah? Gitu nanti, iya soalnya itu disuruh mama gitu misalnya. Oh iya disuruh mama, ternyata itu juga perintah Allah lah teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu juga mendorong imajinasi. Kira-kira kalau teman-teman sudah besar jadi seperti ayah bunda, teman-teman akan melakukan apa ya? Seperti itu. Nah, terus juga apalagi yang akan, misalnya kalau eksperimen itu, sebelum kita melakukan eksperimen kita tanyakan dulu. Misalnya eksperimen gelembung balon gas misalnya. Teman-teman, kira-kira apa yang terjadi ya kalau Bu Guru masukkan cukanya ke dalam air soda kue? Apa ya? Nggak terjadi apa-apa Bu Guru, atau balonnya mengembang Bu Guru, yuk kita coba. Jadi kita tanya dulu, jadi biarkan imajinasinya main dulu. Nah, itu untuk mengasah deep learning yang tadi. Ini untuk faktor ini ya, keberhasilan pastinya ketika kita menyediakan kegiatan mengajar, kita jangan hanya monoton, oh aku senangnya mah bercerita aja, justru hari bercerita aja. Tapi kalau bisa kita berganti-ganti, oh hari ini mau bermainnya dengan dia menonton film, atau besok mau dengan cerita atau mendongeng. Banyak sekali media yang bisa digunakan, kita buat sendiri. Dan juga kegiatan yang kita tuangkan itu sambil bermain. Kayak kemarin kan beberapa contoh seperti gimana sih ya supaya anak-anak bisa cepat mengenal hijaiyah. Teman-teman pasti juga sudah banyak rekomendasi. Oke ya, aku mau buat kolase hijaiyah atau mau main Play-Doh, itu banyak sekali
referensi untuk kegiatan bermain APE yang buat sendiri untuk yang menyenangkan. Lalu interaksi personalnya juga sangat penting. Ya, interaksi guru ke anak itu harus mendalam juga. Jadi tidak hanya, Bu Guru aku udah selesai main ini, oke udah silakan main yang lain gitu. Ini untuk kegiatan yang bermain sentra ya, atau misalnya yang bermainnya sudut dan dengan metode yang anak-anak banyak beraktivitas. Tapi ketika anak itu sudah selesai, kita tidak ya berikan apresiasi. Kalimat thayyibah, Masya Allah, sudah hebat. Oh, Alhamdulillah sudah bisa begini. Kenapa membuat seperti ini? Jadi interaksi personalnya itu harus kuat. Biar anak-anak tadi, yaitu dapat pembelajaran mendalamnya tadi. Itu. Terus, ini ya, tadi yang strateginya, ya tadi ya, kita memberikan observasi pengetahuan awal dulu, habis itu aktivitas bermaknanya tadi, mainannya juga disediakan mainan-mainan yang bisa mengeksplor dia untuk mengetahui banyak hal. Lalu setelah itu juga refleksi dan juga penilaian, jangan lupa penilaian. Jadi kalau untuk di kurikulum Merdeka pastinya kan anak-anak itu karena dia terus bergerak, dia yang menjadi poin atau center di pembelajaran itu sendiri, dan guru hanya mengamati, mengobservasi sambil memberikan umpan kepada anak-anak berupa pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Nah, itu kita observasi, oh anak ini sudah bisa ini saat bermain. Dan pastinya ketika anak itu berkomunikasi dengan temannya, itu pasti akan banyak sekali pembelajaran yang tiba-tiba dia muncul sendiri. Nah, itu juga yang kita perlu catat. Oh, dia berkembang dengan sendirinya. Atau, oh dia berkembang dengan pancingan dari gurunya. Seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya ya, kegiatan tadi ya, kegiatan, oh hari ini kita tujuan pembelajarannya Allah Maha Pencipta nih. Oh, udah bisa juga dengan dicontohkan, tadi ya eksplorasi lingkungan, yuk kita lihat keluar anak-anak gitu. Mereka mengamati ini. Jadi tugasnya silakan teman-teman amati lingkungan di sekitar kita, di sekolah kita. Sudah mereka mengamati. Nah, lalu setelah itu masuk ke kelas teman-teman, tadi teman-teman lihat apa saja gitu. Oh iya tadi ada ini. Kira-kira yang tadi di luar tadi ada nggak yang ciptaan Allah? Oh ada Bu Guru, ada pohon, ada ini, ada ini. Lalu kita diskusi kecil. Nah setelah itu baru kita buat kegiatan. Yuk, sekarang kegiatan hari ini adalah teman-teman boleh menggambar yang teman-teman lihat tadi saat keluar, kira-kira apa ya yang ciptaan Allah boleh digambarkan seperti itu misalnya, atau apa ya yang bukan ciptaan Allah gitu, atau buatan manusia. Oh nanti kita bagi dua tim misalnya, oh yang ini membuat gambar yang ciptaan Allah, yang ini membuat gambar yang buatan manusia. Ada yang buat pohon, ada yang buat gedung, ada yang buat tong sampah mungkin ketika dia melihat keluar. Nah itu jadi semuanya dapat banyak pengamatannya. Iya mereka tahu, sudah bisa membedakan ciptaan buatan manusia dan ciptaan Allah. Mereka bisa menggunakan motorik tangannya untuk menggambar dan juga keterampilannya dalam berimajinasi gitu. Jadi satu kegiatan tapi banyak yang bisa kita ambil. Lalu misalnya kayak contoh kegiatan sholat. Nah kadang itu kita kan sering ya melakukan, kalau itu kan pasti ada rutinitas, oh hari ini pembelajaran sholat atau mungkin yang setiap hari sholat. Tapi kadang kita suka lupa karena kita berpikir, aduh waktunya terbatas nih, ayo kita sholat. Nah sebaiknya ketika kita mengajarkan sholat itu ada step-stepnya ya. Maksudnya hari ini kita mengajarkan takbir itu seperti apa sih yang benar, takbiratul ihram itu gerakannya. Nah ketika mereka sudah tuntas dengan semua gerakan sholat, bagaimana refleksinya? Apakah pernah ada yang melakukan refleksi setelah sholat? Kegiatan sholatnya habis selesai sholat, terus refleksi kegiatan sholatnya ada nggak yang pernah melakukan refleksi untuk kegiatan sholat? Biasanya seperti apa refleksinya? Atau evaluasi kegiatan saat sholatnya? Ada yang mau berbagi lagi? Iya, kadang biasanya kalau refleksi itu ketika sholat, siapa yang tadi tertib gitu ya? Oh, alhamdulillah sudah tertib, sudah khusyuk gitu. Itu umumnya seperti itu. Nah, ternyata ada lagi yang lebih mendalam lagi gitu. Kita kan sebenarnya untuk sholat untuk di anak usia dini itu kan pembelajarannya lebih kepada gerakannya ya teman-temannya. Kalau untuk khusyuk, untuk tertib, itu tuh sudah di atas levelnya. Kadang kita sebagai orang dewasa juga sholatnya masih mikirin cucian kan gitu. Jadi nggak khusyuk juga. Nah gimana kita mau ngajarkan ke anak tentang khusyuk itu seperti apa sih gitu. Jadi kita lebih dekatnya dulu aja ke anak-anak. Teman-teman, tadi kita sudah belajar sholat. Coba Bu Guru mau tahu, ada yang mau bercerita atau berpendapat, kira-kira dari semua gerakan sholat tadi, ada yang teman-teman ingat banget nggak sih atau teman-teman sukai? Ada Bu Guru, aku paling suka ruku gitu. Oh, nah dia menunjukkan ruku yang mana ya? Coba boleh contohkan dulu. Bu Guru mau lihat dicontohkan ruku. Kenapa kamu suka ruku? Soalnya pas aku ruku, badan aku jadi kayak nggak pegel gitu Bu Guru. Oh iya gitu. Iya, Masya Allah ya, badan kita jadi nggak pegel ya. Iya, ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk sholat dengan gerakan yang bermacam-macam itu ada manfaatnya untuk kesehatan.
Nah, itu. Jadi sebenarnya hal itu yang paling dekat ke anak. Karena kita kan memang lagi proses tahap anak-anak mengenal gerakan sholat. Luar biasa sekali tadi Bu Desi. Saya lihat pengalaman belajar anak ya yang tadi sudah ditampilkan dalam video pembelajaran Bu Desi dengan pembelajaran pendekatan pembelajaran deep learning gitu ya. Yang kita tahu sebenarnya mungkin kalau di kita ya di TK khususnya gitu ya dengan 3 ciri dari deep learning itu sebenarnya kita sudah dapatkan gitu ya, itu sudah lama. Tinggal mungkin sekarang itu bagaimana implementasi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi bagaimana anak belajar dengan penuh kesadaran, bagaimana anak belajar dengan pembelajaran yang bermakna atau pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu kita tahu dari dulu itu banyak sekali teori tentang itu gitu ya. Tetapi mungkin dalam implementasi itu yang perlu kita lihat gitu di kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Apakah itu sudah terlihat, apakah itu sudah diimplementasikan khususnya oleh kita guru PAI gitu ya, atau itu baru sebatas teori saja gitu. Jadi kalau saya lihat tadi di video pembelajaran yang sudah Bu Desi sajikan, itu bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah yang full dengan kegiatan eksplorasi ya. Jadi anak-anak itu betul-betul mengeksplor dirinya sendiri, mengalami pembelajarannya sendiri, dan membangun pengetahuannya sendiri. Itu yang perlu kita catat. Dan dilihat dari ekspresi anak-anak ya ketika mengalami pembelajaran, itu terlihat sekali ya, anak-anak begitu enjoy, begitu menyenangkan gitu ya. Tidak ada anak-anak yang terpaksa mengikuti kegiatan gitu ya. Jadi itu kondisi yang diciptakan oleh ibu guru gitu ya dalam memberikan proses pembelajaran. Kalau yang berkesadaran seperti apa? Anak-anak itu dia paham dia sedang melakukan apa gitu. Dia sadar ketika tadi eksplorasi lingkungan misalnya. Di situ dijelaskan ya tentang membersihkan lingkungan, tentang di situ bagaimana kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Anak-anak di situ ada operasi sampahnya gitu ya. Terus juga yang bermaknanya seperti apa. Nah, di situ juga muncul ya dari pembelajaran literasinya, numerasinya begitu ya. Itu kegiatan-kegiatan yang betul-betul bermakna atau pembelajaran-pembelajaran yang sangat dibutuhkan gitu oleh anak sesuai dengan tahapan usianya gitu. Dan yang paling penting menyenangkannya itu terlihat sekali ya. Dan lagi sebenarnya kita juga di kurikulum 2013 itu kita sudah tahu tentang atau sudah diberikan pemahaman tentang pendekatan saintifik ya. Mungkin masih ingat ya saintifik itu seperti apa dari 5M yang dimunculkan dalam saintifik itu sebenarnya sudah deep learning kalau kita betul-betul mengimplementasikan saintifik itu gitu. Dari mulai pembelajaran dengan 5M itu pertama mengamati dengan dibawanya anak-anak kalau tadi kan ada pembelajaran selama berapa hari ya tadi gitu ya. Jadi eksplornya itu tidak pembelajaran hanya di kelas saja tapi anak-anak juga dibawa ke lingkungan sekitar gitu ya. Banyak sekali yang diamati oleh anak-anak gitu. Di lingkungan sekitar sekolah, terus juga bagaimana kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan melalui media-media yang sudah disiapkan oleh ibu guru gitu ya, itu semua anak-anak diajak untuk mengamati. Dan mengamati itu tidak hanya sekedar hanya dengan penglihatan saja gitu, tapi juga dengan kelima indera yang dimiliki oleh anak-anak. Anak-anak di situ langsung dia akan mencoba, dia akan meraba, mungkin mencium baunya seperti apa gitu ya. Jadi semua inderanya dilibatkan dalam mengamati. Selanjutnya, nah tadi anak-anak juga diberikan motivasi ataupun ada inspirasi awal atau invitasi oleh guru gitu ya, supaya anak itu muncul rasa ingin tahunya sehingga dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menurut dia memang itu harus ditanyakan gitu kepada bu guru atau kepada lingkungan sekitar. Tadi ada terlihat ya anak-anak yang bertanya kepada petugas kebersihan seperti itu ya. Dan dari situ itu akan lanjut kepada M yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi dari hasil mengamati, dari semua penjelasan-penjelasan bu guru gitu ya, maupun dari pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memotivasi, itu semuanya itu akan menjadi informasi yang muncul kepada atau yang dikumpulkan oleh anak-anak kita gitu. Dan selanjutnya juga dari situ ada M yang keempat yaitu mengasosiasi. Anak-anak itu akan mulai dia
mengasosiasikan ilmu yang mereka dapatkan dengan apa yang akan mereka lakukan gitu sebagai aksinya gitu ya. Mungkin itu akan muncul ketika dia di sekolah ataupun ketika dia di rumah, ketika dia bersama teman-temannya gitu. Dan diaktualisasikan atau dengan aksi-aksi mereka dengan M yang kelima, mengomunikasikan gitu ya. Kayak tadi anak-anak menyiram tanaman, membersihkan lingkungan sekolah, terus juga pada kegiatan yang lainnya ya, seperti saya tertarik dengan kegiatan yang anak-anak diajak ke market itu ya, ke tadi itu ke eh, ini ya namanya itu tempat pembelajaran seperti itu ya. Nah, itu. Nah, itu di situ kan terlihat sekali anak-anak itu senang sekali gitu melakukan itu. Nah, itu mungkin kalau kita memahaminya secara di luarnya saja, mungkin hanya terlihat seperti itu gitu. Tapi banyak sekali makna yang masuk ataupun yang tersimpan di dalam memori anak gitu. Dan pembelajarannya juga sangat bermakna sekali. Terutama literasi numerasi itu pasti ada gitu ya. Nah, jadi pembelajaran deep learning ini bukan suatu hal yang baru. Kita mungkin secara teori itu sudah banyak tahu tentang itu, tapi kadang-kadang implementasinya yang belum. Nah, jadi implementasinya itu kalau kita mengikuti kegiatan dulu misalnya ya, dalam pemetaan tema misalnya, dalam pemetaan tema kalau dulu kan itu di kurikulum sebelumnya tema itu sudah sudah ditentukan begitu, kita tinggal mengikuti saja. Bahkan kita cenderung biasanya guru-guru itu tidak mau repot, kita mengikuti yang sudah ada dan mengcopy paste yang sudah ada. Nah, di situ untuk penjabaran tema atau katakanlah subtema gitu ya, kalau dulu kan kita sebatas dengan misalnya kalau binatang, jenis-jenis binatang, terus misalnya makanan binatang, cara membiarkan binatang, itu seperti itu dari tahun ke tahun gitu. Tanpa kita lebih mendalami tentang ayam misalnya seperti itu gitu. Ayam itu seperti apa sih dia kehidupannya, sebagaimana fungsinya dan lain sebagainya gitu. Jadi sekarang itu memang lebih ditekankan kepada pembelajaran atau tema-tema yang terdekat dengan anak supaya anak itu paham dengan kehidupan sekitarnya, kehidupan yang tidak perlu jauh-jauh gitu, tidak perlu kita mengambil tema-tema yang muluk-muluk gitu, cukup dengan tema yang terdekat dengan anak, tapi si anak itu betul-betul mendalami itu gitu. Dan pendekatan pembelajarannya juga bukan hanya sekedar kita cukup puas dengan anak itu sudah bisa menjawab ketika kita memberikan pertanyaan. Dan pertanyaannya pertanyaan yang tertutup ya, misalnya apa ini apa namanya itu ya tertutup yang mungkin hanya tidak ada jawaban lain selain itu jawabannya, dan itu anak menghafal gitu. Jadi bukan itu yang diharapkan, tapi betul-betul si anak itu mendalami di kegiatan tersebut. Di kegiatan dia tentang misalnya tentang binatang, apa yang akan kita sampaikan tentang ikan gitu, dia anak itu sampai tahu di dalam ikan itu ada apa saja gitu ya. Dan si anak itu sampai dia bisa nanti ke depannya anak akan lebih tahu fungsi dari ikan itu. Ikan bagus untuk dikonsumsi misalnya seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi, nah di sini kalau kita sudah paham tentang pendekatan saintifik, saya rasa untuk mengimplementasikan pendekatan deep learning itu tidak jauh berbeda ya. Masih maksudnya deep learning itu memang itu penguatan untuk pendekatan saintifik gitu, karena dengan pendekatan saintifik itu sudah jelas-jelas ini anak yang mengalami pembelajaran, bukan lagi penuh dengan intimidasi dari guru ataupun instruksi-instruksi dari guru ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak membebaskan anak untuk bereksplorasi gitu ya. Tapi betul-betul di sini guru itu memberikan pengalaman kepada anak seluas-luasnya untuk membangun pembelajarannya itu sendiri atau membangun pengetahuannya sendiri tentang satu hal yang dijadikan tema pada saat itu gitu. Nah, itu mungkin ya. Terutama di sini mungkin dari istilah-istilah yang ada di dalam deep learning seperti mindful, meaningful, dan juga joyful itu bukan satu hal yang baru, tapi yang kita perlukan sekarang adalah implementasi. Ya, implementasi memang ini harus
disiapkan gitu ya dengan ilmu juga untuk guru-gurunya gitu supaya di dalam mengimplementasikannya kita betul-betul terarah dan juga tidak ada kesalahan gitu karena harus sesuai dengan tahap atau usia perkembangan anak. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan video dari Bu Desi tadi. Luar biasa, mudah-mudahan kita tidak usah terpaku dengan apa itu P5 ataupun apa gitu ya yang menjadi ciri khas di kurikulum Merdeka. Yang penting yang sekarang yang harus kita pastikan bahwa dalam implementasi pembelajaran itu ada proses saintifik yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh guru dengan pembelajaran yang berbasis project atau pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, itu yang harus kita pahami gitu. Mau itu P5, mau itu dengan intrakurikuler atau kita muatan PAI gitu ya. Yang penting itu pendekatannya itu gitu. Supaya betul-betul ya deep learning-nya itu betul-betul mengena gitu. Nah, mungkin itu saja Ibu Desi dan Ibu Titing serta semuanya ya yang menjadi peserta pada kali ini. Kita bersama-sama di sini untuk belajar bersama karena ini tujuan dari webinar berbagi praktik baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat mewujudkan kehidupan beragama dan berbangsa. Amin ya Allah. Amin. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.